Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang spesifikasi oli 2 tak. Oli 2 tak itu standarisasinya ada dari JASO, API, dan ISO. JASO itu standarisasi oli dari Jepang, API standarisasi oli dari Amerika, dan ISO standarisasi oli internasional. Dan yang saya tahu biasanya teman-teman lebih familiar dengan standarisasi JASO dari Jepang, yaitu seperti Idemitsu ini JASO standar FC, dan Moto 510 JASO standar FD. Nah, pengalaman pribadi saya menggunakan motor Ninja 2 tak, motor saya akselerasinya lebih baik dan lebih cepat apabila oli 2 tak yang saya pakai atau oli samping yang saya pakai terdapat keterangan API TC. Seperti motor ini ada keterangan API TC-nya ya, terlihat ya. Nah, yang membuat saya berpikir, sekarang ini kan saya menggunakan oli 2 taknya Piccoli 2.1. Ini sudah ada keterangan API TC, tapi JASO-nya masih JASO FC. Sedangkan kalau Moto 510 API TC dan sudah JASO FD. Jadi, dan juga dulu saya pernah menggunakan oli yang sekarang sulit, yang sekarang mungkin sudah ada diproduksi, oli Repsol. Oli tersebut sudah API TC, namun masih JASO FB. Jadi kesimpulannya saya menyimpulkan ini bisa benar bisa salah. API TC itu lebih penilaiannya lebih pada tingkat pelumasan oli tersebut. Jadi oli yang ada keterangan API TC-nya, tingkat kelicinan atau pelumasan oli tersebut lebih baik dibandingkan yang tidak ada keterangan API TC-nya, apalagi API TB atau API TA. Nah, terus kalau JASO, yang saya tahu, yang saya mengerti, saya mencoba mencari informasi di internet dan melihat diskusi para pencinta 2 tak di luar negeri sana. Mereka membuat kesimpulan, dan juga saya melihat Wikipedia ya. Saya menyimpulkan bahwa JASO itu lebih pada tingkat deterjensi. Jadi urutan huruf semakin A itu semakin awal, semakin Z itu semakin akhir. Jadi kalau hurufnya semakin ke akhir, itu tingkat deterjensinya lebih baik. Dan sekarang ini yang saya tahu JASO paling tinggi, yang paling tinggi sekarang baru sampai FD. Jadi tingkat deterjensi itu maksudnya gini. Jadi oli 2 tak itu kalau sudah terbakar kan akan ada yang menjadi kerak dan ada yang habis terbakar. Yang menjadi kerak itu apabila memiliki deterjensi yang bagus, maka kerak itu akan mudah terbilas. Yang manfaatnya juga akan membuat asap motor menjadi lebih berkurang, dan juga mempertahankan performa motor. Nah, terus jadi kalau misalkan semakin ke akhir hurufnya, jadi JASO FD itu tingkat deterjensinya lebih baik dibandingkan yang FC, dan FC tingkat deterjensinya lebih baik dibandingkan FB. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga pernah menggunakan oli dengan JASO FB. Saya pernah menggunakan oli Repsol, kan itu API TC dan masih JASO FB. Karena tidak setiap saat saya memacu RPM tinggi, karena untuk keperluan sehari-hari, jadi lebih sering menggunakan RPM yang sedang dan cenderung agak ke bawah, sehingga motor saya lama-kelamaan performanya menurun karena keraknya banyak. Dan ketika saya coba untuk bersihkan, oli yang masih JASO FB itu membersihkannya lebih butuh effort, lebih butuh usaha. Sedangkan kalau oli yang sudah JASO FD, hanya dengan jari seperti ini ya, itu meskipun keraknya banyak, kalau olinya deterjensinya tinggi seperti JASO FD, itu lebih mudah untuk dibersihkan. Nah itu, jadi saya ulang lagi. Jadi kalau API itu API TC dengan yang ada keterangan API TC sama yang tidak ada keterangan API TC, itu yang API TC lebih bagus pelumasannya. Terus kalau yang JASO
Jaso itu lebih pada tingkat deterjensinya, semakin akhir hurufnya semakin bagus tingkat deterjensinya. Nah untuk ISO, karena oli yang dijual di Indonesia itu jarang yang menggunakan keterangan ISO, biasanya kalau Jaso dan API itu sudah cukup. Jadi saya masih belum bisa membuat kesimpulan karena belum menemukan perbandingan. Kayak ini Idemitsu, ini hanya ada Jaso-nya saja, API dan ISO-nya tidak ada. Terus Piccoli juga hanya ada Jaso sama API saja. Tapi Motul memang sudah ada keterangan ISO ya. Tapi oli 2 tak yang dijual di Indonesia itu yang ada keterangan ISO itu cukup jarang. Nah, selain dari standarisasi Jaso, API dan ISO, ada detail lain yang menentukan kualitas oli tersebut, dari viskositas dan flash point. Viskositas itu artinya kekentalan oli tersebut, kekentalan ya. Yang biasanya kalau di oli 2 tak itu kekentalan itu jarang sekali, viskositas jarang sekali tertera. Biasanya kalau oli 4 tak itu viskositasnya lebih apa ya? Viskositas lebih gampang ditemukan di oli 4 tak. Jadi seperti biasanya standarisasinya dengan SAE. Jadi 10W/40. Nah, itu standarisasi kekentalan oli tersebut. Biasanya hanya ada di oli 4 tak. Biasanya oli 2 tak itu ada tingkat kekentalannya di datasheet atau data secara detail oli 2 tak tersebut. Nah, terus sekarang flash point. Flash point itu titik suhu derajat di mana oli tersebut terbakar. Contohnya seperti Moto 510. Oli Moto 510 ini oli ini titik flash pointnya berada di 117 derajat Celcius. Jadi oli ini baru terbakar di suhu 117 derajat Celcius. Nah, kalau oli itu memiliki viskositas yang tinggi, terus juga flash point yang tinggi, maka oli tersebut peruntukannya untuk keperluan balap. Seperti contohnya Castrol A747. Castrol A747 itu yang saya tahu memiliki flash point, saya lupa detailnya, itu kira-kira di atas 200 derajat Celcius. Terus viskositasnya juga tinggi. Jadi begini, mengapa motor yang spesifikasi balap itu membutuhkan flash point dan viskositas yang tinggi? Karena begini, kalau motor di arena balap itu kan cenderung hampir setiap jalan itu RPM-nya selalu tinggi terus. Kalau RPM-nya tinggi terus, maka akan menciptakan suhu yang ekstrim di dalam mesin, di dalam siklus pembakaran. Maka kalau suhunya ekstrim, dibutuhkan oli yang tahan terhadap suhu yang ekstrim, atau membutuhkan oli yang terbakarnya sulit. Oli yang terbakarnya sulit berarti oli tersebut harus memiliki flash point yang tinggi. Nah, terus kalau misalkan untuk keperluan balap menggunakan flash point yang rendah, maka oli tersebut tidak akan mampu bertahan di suhu yang ekstrim. Kalau tidak mampu bertahan di suhu yang ekstrim, oli tersebut akan cepat habis. Apalagi kalau viskositasnya rendah, itu akan berbahaya untuk mesin yang mengakibatkan aus dan mesin jadi cepat jebol. Terus kalau motor dengan keperluan sehari-hari menggunakan oli yang peruntukannya balap karena flash point dan viskositasnya tinggi, maka akan membuat jadi gini, karena kalau dipakai seharian kan tidak mesti setiap saat dipacu di RPM tinggi. Biasanya akan kecenderungan di RPM yang sedang dan rendah. RPM tinggi kan hanya sekali-kali. Maka kalau menggunakan oli dengan spesifikasi balap akan menimbulkan kerak yang banyak. Namun untuk
oli dua tak akhir-akhir ini seperti contohnya Ipone ya. Ipone itu spesifikasinya sudah JASO FD dan juga APTC. Meskipun Ipone itu memiliki flashpoint yang tinggi, karena JASO FD meskipun dipakai RPM yang sedang dan rendah itu akan menimbulkan kerak, tapi pas dipacu di RPM tinggi karena memiliki standarisasi JASO FD, maka keraknya akan lebih mudah untuk terbilas. Nah, terus jadi untuk lebih mudah begini, untuk kasih gambaran, oli dengan viskositas yang rendah, flashpoint yang tinggi, berarti oli ini tidak mudah terbakar, tapi terbakarnya di suhu yang lebih tinggi. Tapi sekalinya terbakar, oli ini akan cepat habis. Lalu kalau misalkan viskositasnya tinggi namun flashpointnya rendah, berarti oli ini mudah terbakar tapi tidak cepat habis karena kental. Terus kalau flashpointnya tinggi dan viskositasnya tinggi, itu berarti oli ini selain sulit terbakar, lebih tinggi suhunya, ketika terbakar pun tidak cepat habis. Kalau kondisi seperti ini, kalau dipakai di RPM yang sedang atau rendah, akan menimbulkan kerak yang banyak. Nah, itu gambarannya. Jadi sekarang tergantung teman-teman ini peruntukannya untuk apa. Kalau hanya untuk keperluan sehari-hari, mungkin dipacu RPM tingginya tidak sering, ya saya sarankan menggunakan motor yang menggunakan oli dua tak yang flashpointnya sedang. Nah, standarisasi tinggi rendah sedangnya menurut saya itu kalau rendah di bawah 100 derajat Celcius, sedangkan sedang itu mungkin kira-kira 100 sampai 120 atau 130. Nah, kalau yang flashpointnya tinggi itu yang di atas 130 dalam hitungan derajat Celcius ya. Nah, mungkin informasi ini sudah cukup untuk memberi gambaran teman-teman untuk memilih oli di motornya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau bermanfaat, mohon share, like, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.